Selamat pagi sahabat Kristus yang setia. Mari kita awali perjalanan hidup kita hari ini dengan doa pagi bersama Pendeta Agus Wianto. Selamat pagi sahabat Kristus yang setia. Bersyukur sekali kalau pagi ini kita bisa berjumpa lagi dalam doa pagi. Sebelum memulai doa pagi, mari kita bersaat teduh. Mari kita berdoa. Bapa yang pengasih, terima kasih atas kasih setia Tuhan bagi kami semua, sehingga sepanjang malam kami dapat tidur dengan nyenyak. Terima kasih kalau pagi ini kami diberi kesempatan untuk menikmati hidup yang baru. Kami akan mengawali perjalanan hidup kami hari ini dengan doa pagi. Mohon Tuhan berkati kami melalui firman Tuhan yang kami renungkan. Bimbinglah hidup kami dengan firman Tuhan yang kami baca dan kami pergumulkan bersama. Tolonglah hamba-Mu yang Tuhan percaya untuk menguraikan firman Tuhan. Mampukan hamba-Mu menguraikan firman Tuhan dengan baik dan benar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sahabat, sebelum membaca firman Tuhan, mari kita menyanyikan pujian dari NKB 204. Sahabat, mari kita membaca firman Tuhan dari 1 Petrus 3 ayat 8 sampai 12. Firman Tuhan mengatakan demikian. Dan akhirnya, hendaklah kamu semua seia sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati. Dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, atau caci maki dengan caci maki. Tetapi sebaliknya, hendaklah kamu memberkati. Karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Sebab siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Ia harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Ia harus mencari perdamaian dan berusaha mendapatkannya. Sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong. Tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan sabda Allah, mempergumulkan dan melakukan dalam hidupnya setiap hari. Haleluya. Sahabat Kristus yang setia, apakah kita ingin mengalami hari-hari baik dalam hidup kita? Bagaimana kita bisa mengalami hari-hari baik dalam hidup kita? Firman Tuhan yang baru saja kita baca menunjukkan beberapa cara kepada kita semua. Yang pertama, dalam kehidupan kita bersama dengan teman-teman kita dinasehati untuk seia sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati. Kalau kita bisa melakukan semua ini, kita pasti akan menjalani hari-hari baik dalam hidup kita. Kita pasti akan kompak sekali.
Tidak ada yang musuhan, tidak ada yang saling membenci. Semuanya akan rukun, akan damai satu dengan yang lain karena semua saling mengasihi, saling menyayangi, dan semua rendah hati. Yang kedua, jangan membalas kejahatan dengan kejahatan atau caci maki dengan caci maki. Sahabat, kalau kejahatan dibalas dengan kejahatan, sudah pasti kita akan bermusuhan satu dengan yang lain. Kita juga akan saling membenci. Kita akan terus saling membalas perbuatan-perbuatan teman kita. Kalau caci maki kita balas dengan caci maki, sudah pasti kita juga akan bertengkar satu dengan yang lain. Karena caci maki itu bisa menyakitkan hati dan membuat orang terluka karena caci maki. Maka kita tidak akan menemukan hari baik kalau hati kita, sikap hidup kita dipenuhi kejengkelan dan kemarahan yang disebabkan karena permusuhan, karena kita membalas kejahatan dengan kejahatan, karena kita membalas caci maki dengan caci maki. Yang ketiga, kita dipanggil untuk memberkati. Maksudnya, kehadiran kita menjadi berkat bagi orang lain. Kalau kehadiran kita mendatangkan sukacita, kehadiran kita menjadi garam, yaitu memberi rasa enak, menyenangkan bagi lingkungan kita. Kehadiran kita menghadirkan shalom. Ketika kehadiran kita menjadi berkat bagi lingkungan kita, maka kita sendiri akan memperoleh berkat bagi kehidupan kita. Sehingga kita bisa mengalami hari-hari baik. Bagaimana cara kita bisa menjadi berkat bagi teman-teman kita, bagi sesama kita? Yang pertama adalah menjaga lidah kita. Menjaga lidah dari apa? Dari hal-hal yang jahat. Misalnya, kalau kita suka misuh-misuh, atau kalau omongan kita sepedas rica-rica level 10, sehingga menyakiti hati teman kita. Yang kedua, menjaga bibir kita dari ucapan yang menipu. Sahabat, kita diingatkan agar jangan menipu atau bohong kepada orang lain. Tidak ada orang yang suka dibohongi. Kita sendiri pasti juga tidak suka dibohongi. Yang ketiga, kita juga harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Kadang ada orang yang sangat egois. Misalnya, kalau kita sedang bawa sepeda motor atau mobil, ada orang yang mau menyeberang, tapi kita klakson dan kita jalan terus, tidak memberi jalan. Karena itu kita dinasihati agar melakukan yang baik. Berilah jalan kepada orang yang mau menyeberang. Dan itu akan membuat kita menemukan hari-hari baik. Yang keempat, kita juga harus berusaha mencari perdamaian. Dan berusaha untuk mendapatkannya. Kalau ada orang yang menyakiti hati, bicara kasar, kita tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Atau caci maki dengan caci maki. Melainkan kita berusaha untuk berdamai dengan memaafkan orang itu. Nasihat berusaha untuk mendapatkannya berarti memang tidak mudah untuk mendapatkan perdamaian. Karena mungkin hati kita sendiri juga merasa berat. Namun kita harus berusaha untuk mendapatkan perdamaian itu. Kalau kita tidak mampu, kita dinasihati oleh firman Tuhan untuk minta kepada pertolongan Tuhan. Karena mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar. Dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong. Jadi mintalah tolong kepada Tuhan. Kalau kita mengalami kesulitan untuk berdamai. Untuk menemukan hari-hari baik. Sebaliknya kalau kita tidak mau berdamai. Bahkan membalas kejahatan dengan kejahatan. Maka Tuhan menentang orang yang melakukan kejahatan. Sahabat, mari kita bersama-sama mencari hari-hari yang baik. Agar kehidupan yang kita jalani selalu tentram, damai sejahtera. Hidup yang rukun, hidup yang menyenangkan bersama dengan teman-teman kita semua. Amin. Tuhan memberkati.
Sahabat, mari kita berdoa. Bapa pengasih, terima kasih atas firman Tuhan yang kami renungkan pagi ini. Tolonglah kami untuk selalu menemukan hari-hari baik dalam hidup kami dengan melakukan apa yang benar menurut firman Tuhan. Saat ini perkenankan kami memohon kepada Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Tolonglah daerah-daerah yang menjadi korban bencana alam. Kiranya Tuhan menggerakkan hati pemerintah dan masyarakat untuk mengulurkan bantuan kepada mereka, sehingga saudara-saudara yang mengalami bencana alam ini boleh dipulihkan kembali. Ya Tuhan, pada tahun 2024 nanti Indonesia akan memasuki tahun politik untuk memilih pemimpin negara. Kami memohon pertolongan Tuhan agar kiranya pada masa pemilu nanti Indonesia tetap aman, tenteram, dan damai sejahtera. Dan siapapun pemimpin yang akan terpilih, biarlah kiranya semuanya itu seturut dengan kehendak Tuhan. Ya Tuhan, kami juga memohon kesembuhan untuk sahabat-sahabat kami yang sakit. Kami tidak menyebut nama mereka di sini satu persatu, namun kami percaya Tuhan tahu kondisi sahabat-sahabat kami yang sakit. Kiranya Tuhan berbelas kasih kepada mereka dan memberikan kesembuhan kepada sahabat-sahabat kami. Bapa Surgawi, kami juga hendak menyerahkan semua aktivitas dan pekerjaan kami sepanjang hari ini ke dalam tangan pimpinan dan penyertaan Tuhan. Mohon Tuhan memberikan kesehatan kepada kami semua. Tuhan memberkati kehidupan keluarga kami. Tuhan memberkati pekerjaan yang kami lakukan. Tuhan memberkati studi kami. Peliharakanlah hidup kami sepanjang hari ini ya Tuhan, dan cukupilah hidup kami dengan berkat rezeki dari Tuhan. Terima kasih ya Bapa, inilah permohonan kami yang kami minta di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kasih Tuhan mengiringimu dan sayapnya melindungimu. Tangan Tuhan pegang di dalam hidupmu. Majulah dalam terang kasih-Nya. Sahabat, doa pagi telah selesai. Selamat beraktivitas, jaga kesehatan, dan tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.